Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini saya akan membagikan kisah mengerikan yang dialami oleh Rizka, yang bisa dibilang ini adalah cerita yang hampir mirip dengan cerita yang pertama kali saya bawakan dulu di sini, yang judulnya Kekasih dari Alam Baka. Hanya apa yang dialami oleh Rizka bisa saya bilang jauh lebih parah, dan yang membuat saya cukup heran, kejadian yang menimpa Rizka ini ternyata juga terjadi di desa yang sama tempat Ayu, teman saya di cerita yang pertama dulu itu tinggal. Jadi mereka ini emang tetanggaan, tapi nggak saling kenal karena beda RT dan RW aja. Hal ini akhirnya membuat saya pribadi mulai mikir, emang kayaknya ada yang salah dengan tempat itu, karena udah 2 kali kejadiannya hampir sama gitu. Ke Ayu, dan yang baru-baru ini saya tahu ke Rizka juga. Apa saja yang Rizka alami? Seperti biasa, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya awali dari saat saya beberapa waktu yang lalu dihubungi oleh salah satu sahabat saya yang ada di Malang, dan dia ngasih tahu kalau ada salah satu temennya yang pernah mengalami hal-hal yang bersinggungan dengan dunia gaib, yang ternyata juga berakibat sangat fatal di hidupnya dan bisa dibilang sangat merubah kehidupannya. Yang kemudian saya dikasih nomor kontaknya, dan saat saya hubungi, beliau mengaku bernama Rizka, dan benar memang beliau bilang pernah mengalami hal yang sangat mengerikan, tapi tidak bisa beliau ceritakan kalau hanya lewat telepon saja. Di situ akhirnya saya minta alamatnya dan kita janjian untuk saya datang ke sana beberapa hari kemudian. Malamnya saat saya lihat lagi alamat yang Rizka kasih, saya agak kaget karena saya baru nyadar kalau ternyata rumah Rizka ini alamatnya nggak terlalu jauh dari rumah Ayu, teman saya yang dulu saya angkat kisahnya di video pertama saya. Singkat cerita, saya pun datang di hari yang sudah kita tentukan, dan ketika saya baru aja tiba di sana, orang pertama yang menyambut kedatangan saya adalah Rizka sendiri, dan di situ saya lagi-lagi kaget karena Rizka ini kayak masih anak SMP yang usianya mungkin masih 14 atau 15 tahunan, dan nggak ada orang lagi di rumahnya karena dia bilang orang tuanya lagi berobat. Nah di situ saya ini coba memastikan lagi apa benar dia Rizka yang dibilang sama teman saya, karena kalau emang benar harusnya Rizka ini berusia kisaran 23-25 tahunan, karena memang teman saya yang ngasih saya info ini bilang Rizka ini temennya main dari kecil. Dan jujur aja, saya sempat agak ragu apa saya akan bawain kisah dari Rizka ini, karena emang benar-benar masih kayak anak-anak. Dan saya mikir saya harus benar-benar menjaga setiap cerita yang saya bawakan di sini dan memastikan ini cerita nyata, bukan khayalan atau apapun ya. Tapi akhirnya saya putuskan saya coba untuk tetap dengerin apa yang mau diceritakan oleh Rizka. Dan makin lama dia cerita, saya mulai menyadari kenapa gadis sekecil ini di mata saya kok sudah ngalamin hal yang sebegitunya gitu. Rizka akhirnya mengawali ceritanya di masa-masa kecilnya yang sebenarnya berjalan cukup normal, tapi selalu terganggu dengan sikap dan tindakan dari ayahnya yang bisa dibilang cukup aneh, atau kalau kata orang Jawa ini nyeleneh gitu sikapnya. Karena ayah Rizka ini kerjanya hari-hari hanya kayak keliling-keliling di makam-makam, dan bahkan juga sering tidur di pemakaman penduduk dari kampung ke kampung gitu. Jadi dia cuma ke kampung-kampung, ke makam-makam penduduk, terus udah nggak tahu di sana ngapain. Yang akhirnya hal itu memaksa ibu dari Rizka ini untuk kerja sendiri demi mencukupi kebutuhannya dan biaya sekolahnya dari Rizka ya. Saat itu ketika Rizka menginjak kelas 5 SD,
Secara tiba-tiba ayah Rizka ini menghilang dan gak pernah pulang lagi. Sampai Rizka menginjak bangku SMP. Dan itu tentu menambah berat dari hidup Rizka dan ibunya ya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang selalu dialami oleh Rizka yang gak pernah dia ceritakan ke ibunya. Jadi semenjak ayahnya menghilang, Rizka sangat sering bermimpi dia ketemu sama ayahnya, yang kemudian ayahnya cuma kayak melambaikan tangan ke Rizka sambil bilang, "Sehat-sehat ya Nduk, ayah tunggu kamu di sini, nanti kamu datang ya, ayah kangen." Mimpi itu terus dialami oleh Rizka sampai dia menginjak bangku SMP, dan pasti selalu sama, tempatnya sama, kata-kata dari ayahnya juga sama gitu. Rizka ini menggambarkan mimpinya ini dia ketemu sama ayahnya di semacam kampung atau tempat yang banyak sekali bangunannya, tapi tempat itu sepi dan hanya ada ayah Rizka aja di tengah jalan sambil ngomong kayak gitu. Tapi Rizka ini nggak tahu itu kampung di mana, yang pasti bukan di desanya. Nah, Rizka juga nggak pernah cerita ke ibunya karena memang ibunya ini sibuk kerja. Jadi Rizka juga kayak gimana gitu mau cerita ke ibunya, dan dia juga nggak ngerasa ada yang aneh selama dia mimpi kayak gitu. Bahkan Rizka menganggap mungkin emang mimpi itu ayahnya yang ngirim dia, entah dari mana. Singkat cerita, sekitar bulan November tahun 2011, Rizka akhirnya naik ke kelas 2, kelas 2 SMP ya. Nah, bisa dibilang Rizka ini adalah murid yang cukup berprestasi di sekolahnya karena emang dia sangat rajin dan tiap malam juga dia selalu belajar, jadi kayak nggak mau gitu nyanyiain usaha dari ibunya. Bahkan tiap pagi sebelum berangkat sekolah, Rizka terlebih dahulu jualan sayur keliling desa untuk membantu-bantu ekonomi dari ibunya ini. Dan setelah selesai jualan, baru dia jalan kaki ke sekolah sama teman-teman atau tetangga-tetangganya yang satu sekolahan sama dia. Sampai suatu hari, Rizka yang pagi itu udah siap-siap mau berangkat sekolah. Dia ini lagi duduk di depan rumahnya nungguin teman-temannya datang untuk berangkat bareng. Tapi sampai cukup lama Rizka ini menunggu, teman-temannya ini kok nggak ada yang muncul, dan suasana di kampungnya ini menurut Rizka kok kayak sepi banget gitu, nggak kayak biasanya. Akhirnya Rizka yang takut telat memutuskan untuk berangkat sendiri dan memilih jalan pintas melewati kebun tebu dan area pemakaman agar bisa lebih cepat sampai di sekolahnya. Rizka pun pamit ke ibunya dan mulai jalan menyusuri perkebunan penduduk sampai akhirnya dia tiba di perbatasan pemakaman. Jadi kalau Rizka jelaskan ini dari rumahnya, dia harus melewati kebun tebu dulu, kemudian dia melewati pemakaman, habis pemakaman masih jalan lagi agak jauh melewati perkampungan gitu, baru sampai di sekolahnya ya. Nah, Rizka jalan lagi saat itu tanpa ngerasa takut sedikit pun, karena sebenarnya area pemakaman itu dekat sekali dengan pemukiman, jadi ya nggak sepi-sepi amat, ada suara kendaraan jalan dan suara-suara aktivitas penduduk di sekitarnya. Tapi hal yang janggal mulai terjadi ketika Rizka bingung, kok dia ini nggak sampai-sampai di tepi makam atau di pintu keluarnya. Karena harusnya jaraknya ini nggak jauh-jauh amat, karena makam itu juga nggak terlalu luas ya. Rizka mulai panik karena takut telat dan dia lari-larian biar cepet sampai. Tapi dia justru kayak cuma muter-muter aja di area makam sampai Rizka ini nangis karena panik dan takut telat gitu. Takut dimarahin gurunya apa gimana. Nah, saat itulah secara tiba-tiba di salah satu sudut makam agak jauh, Rizka ini ngelihat ada orang jalan membelakangi dia gitu, dan saat dia perhatikan, orang itu kayak mirip banget dengan ayahnya yang sudah lama nggak pulang. Rizka pun lari ngejar orang itu, dan saat dia berhasil nyusul dan orang itu menoleh, ternyata benar itu adalah ayah Rizka. Mereka pun senang dan terharu bisa ketemu lagi. Nah, di situ ayah Rizka juga minta maaf karena sudah lama nggak pulang dan lain-lain. Singkat cerita, akhirnya setelah puas saling ngobrol, ayah Rizka pun bilang, "Sudah Nduk, ayo ayah antar ke sekolah, nanti telat."
Nah awalnya Rizka ini nolak karena takut ayahnya pergi lagi dan gak balik-balik. Tapi setelah ayahnya janji mereka akan ketemu lagi, Rizka pun mau diantar ke sekolah sama ayahnya. Nah mereka mulai jalan saat itu dan gak lama mereka tiba di semacam gapura kayu. Dan di depan gapura itu ternyata adalah sekolah dari Rizka. Nah di situ Rizka ini heran, loh kok di sana sudah sekolahnya? Padahal jarak sekolahnya Rizka ini dari area makam ini cukup jauh sebenarnya. Tapi karena dia mikir mungkin itu jalan lain yang dipilih sama ayahnya bagaimana, jadi dia ini ya seneng-seneng aja gitu. Rizka dan ayahnya akhirnya berhenti di depan gerbang sekolah. Dan di situ ayah Rizka bilang nanti kalau sudah pulang akan dia tunggu di sana atau di depan sekolah. Nah tentu Rizka ini senang sekali karena akhirnya setelah sekian lama dia bisa berkumpul lagi dengan keluarga yang utuh atau lengkap. Mereka akhirnya berpisah di situ dan entah kenapa pada saat berpisah ini Rizka ngerasanya kok kayak ada yang aneh banget sama ayahnya. Mukanya pucat terus kayak kumal gitu orangnya. Tapi pakaiannya ini bersih banget dan wangi banget. Wangi kayak wangi-wangi bunga melati atau apa gitu menurut Rizka. Tapi nggak terlalu dia pikirin. Nah saat itu Rizka ini buru-buru masuk karena dia mikir udah telat karena kondisi sekolah juga udah sepi ya. Tapi saat dia mulai masuk ke sekolahnya, dia naik ke lantai 2. Saat dia masuk ke kelasnya ternyata kondisi kelasnya ini benar-benar sepi. Rizka bingung, kemana semua orang? Dia coba lihat-lihat ke kelas lainnya, tapi ternyata juga sepi sampai dia mikir, apa mungkin hari itu hari libur dan dia nggak tahu, apa dia ketinggalan pengumuman apa gimana gitu. Sampai akhirnya Rizka ini mau turun lagi karena emang kelasnya ada di lantai 2 ya. Dia balik saat itu menuju ke arah tangga, tapi begitu sampai kok nggak ada tangganya, malah berganti sama tembok biasa gitu tertutup. Rizka kebingungan, jadi dia ini muter-muter lagi di lantai atas tapi dia nggak bisa juga nemuin tangga turun. Nah di situ Rizka mulai panik ya, karena dia nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Nah Rizka mulai teriak-teriak ke bawah biar ada yang bantuin dia turun atau ya nunjukin jalan lah kemana sih tangganya, pindah di mana gitu. Dia juga sampai teriak-teriak manggil-manggil ayahnya, siapa tahu ayahnya ini masih ada di depan. Tapi ternyata nggak ada yang menjawab sama sekali. Akhirnya Rizka ini coba jalan ke balkon mau minta tolong orang-orang yang lewat di jalan ya. Tapi begitu dia tiba kok jalanan di depan sekolahnya ini udah nggak ada. Padahal di depan sekolah Rizka ini sebenarnya jalan utama yang bahkan nggak pernah sepi. Meskipun hari libur ya, pasti banyak banget kendaraan yang lalu lalang di sana, maupun orang yang lewat atau orang yang lagi dagang lah di depan sekolahnya. Tapi kok tiba-tiba nggak ada jalan, malah berubah menjadi hutan lebat. Tentu Rizka makin ketakutan dengan yang dia lihat dan dia teriak-teriak lagi minta tolong saat itu. Dia terus-terusan minta tolong sampai cukup lama ya, dan tenaganya ini sampai hampir habis gitu. Dan Rizka yang udah mulai capek, akhirnya mau nggak mau harus nunggu sampai ibu atau ayahnya nyusulin dia ke sekolah. Rizka pun kembali masuk ke dalam kelasnya dan duduk di bangku yang memang biasa dia pakai. Entah berapa lama Rizka di situ sambil nungguin siapapun yang bisa nolong, sampai akhirnya Rizka ketiduran. Di sisi lain, ibu Rizka yang sore itu baru aja pulang kerja. Awalnya nih nggak naruh curiga apa-apa, tapi dia mulai heran ketika dia manggil-manggil Rizka kok nggak jawab-jawab gitu. Nah ibu Rizka ini coba ngecek ke kamar Rizka, ternyata kamar Rizka kosong dan kayaknya semua peralatan sekolah termasuk tas dan yang lain-lain ini nggak ada semua. Nah disitulah ibu Rizka mulai panik karena dia mikir Rizka ini kayaknya juga belum pulang. Nggak biasanya Rizka ini pulang telat. Nah dia ini akhirnya terus nunggu Rizka di depan rumahnya, tapi Rizka belum juga tampak pulang sampai cukup lama ya. Kalau kata Rizka ini sampai menjelang mau maghrib ibunya ini nungguin. Nah di situ akhirnya ibu Rizka menghampiri beberapa teman sekolahnya untuk menanyakan kemana Rizka. Tapi justru kata teman-teman Rizka tadi Rizka tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Tentu ibu Rizka panik saat itu juga. Takut Rizka diculik atau celaka di jalan apa gimana, karena
Ya emang Rizka tadi pagi ini pamitnya pergi ke sekolah dan dia lihat sendiri putrinya mulai berangkat. Akhirnya karena nggak tahu harus gimana, Ibu Rizka menghampiri rumah Pak RT dan melaporkan hilangnya Rizka ke RT setempat, yang kemudian setelah diumumkan dan dirembuk sama beberapa warga, mereka pun sama-sama melakukan pencarian dan beberapa yang lain melaporkan ke pihak yang berwajib. Di sisi lain, Rizka akhirnya terbangun dari tidurnya dalam keadaan kaget dan ketakutan, karena di dalam kelasnya sudah dipenuhi dengan banyak sekali makhluk-makhluk mengerikan dengan berbagai wujud yang semua melihat ke arah Rizka. Nah, sontak Rizka ini lari keluar kelas karena ketakutan sambil dia teriak-teriak dan nangis-nangis lagi minta tolong. Tapi lagi-lagi Rizka cuma seperti berputar-putar aja di area sekolahnya tanpa bisa menemukan jalan keluar. Sampai akhirnya di tengah-tengah kebingungannya Rizka kaget karena di depannya tahu-tahu muncul sosok laki-laki dengan badan yang tinggi, berkulit putih dan berambut sebahu, tersenyum ke arah Rizka. Nah, sosok ini sebenarnya menurut Rizka ini kayak manusia biasa, hanya pakaiannya ini kayak pakaian-pakaian kerajaan zaman dulu, kayak gitulah kira-kira. Dan mukanya ini agak sedikit aneh karena dia bertaring. Nah, sosok ini bilang ke Rizka, ya, tenang aja, Nduk. Kamu di sini saja sama aku. Aku yang akan jagain kamu sampai nanti kita akan menikah. Karena ayahmu sudah menjodohkanmu denganku. Nah, tentu Rizka ini makin kaget dan makin ketakutan lagi. Nah, siapa sosok laki-laki ini? Akhirnya Rizka ini lari menjauh sambil manggil-manggil nama ayah dan ibunya. Karena ya masih usia segitu, Rizka ini mungkin belum ngerti apa-apa atau gimana ya. Jadi dia ini masih kayak bingung apa ini sebenarnya yang terjadi sama dia. Apa yang dia lihat itu hantu apa gimana gitu. Nah, kita balik lagi ke Ibu Rizka, ya. Setelah melakukan pencarian dibantu oleh warga dan bahkan dibantu oleh pihak kepolisian juga, sampai dilakukan penyelidikan yang cukup lama, kepolisian juga mengerahkan banyak sekali anggotanya untuk mencari jejak-jejak Rizka. Satu-satunya yang mereka temukan soal Rizka adalah jejak kaki Rizka yang ada di area pemakaman, yang kemudian tahu-tahu jejak itu lenyap di tengah-tengah jalan. Jadi tahu-tahu nggak ada aja gitu, karena memang pada saat itu musim hujan dan area pemakaman ini agak basah, cukup jarang orang yang lewat sana. Jadi kepolisian cukup yakin bahwa itu adalah jejak Rizka kalau dilihat dari entah dari model sepatu atau ukuran kakinya, ya. Nah, jejak itu kayak berhenti di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah area makam. Habis itu ngilang aja gitu, entah itu lurus tetapi ke jalan atau belok ke kiri atau ke kanan. Sementara seluruh area makam ini bahkan sudah ditelusuri tapi nggak ada jejak lain selain itu, ya. Nah, penyelidikan ini akhirnya buntu setelah hampir 1 bulan lebih. Mereka semua sama sekali tidak mengetahui adanya petunjuk lain soal keberadaan Rizka. Awalnya Ibu Rizka ini curiga dengan ayahnya. Apa mungkin dia ini dibawa lari sama ayahnya yang udah lama nggak ada, terus kangen sama Rizka bagaimana gitu. Nah, dari situ sebenarnya penyelidikan ini berkembang dari mencari Rizka, akhirnya ditambah lagi dengan mencari ayah dari Rizka ini yang dicurigai membawa lari Rizka, ya. Sampai akhirnya polisi menemukan salah satu rumah yang dikontrak oleh ayah Rizka. Tapi pemilik kontrakan bilang ayah Rizka ini sudah lama sekali tidak pernah muncul di rumah itu. Dan terakhir dia keluar dari rumah, pemilik rumah menuturkan kalau ayah Rizka ini tiba-tiba keluar dan lari sambil teriak-teriak ketakutan. Anehnya ketika diperiksa ke dalam rumahnya, ditemukan banyak sekali peralatan ritual seperti sesajen, bunga-bungaan, bahkan ada banyak keris, ada banyak tombak, dan juga ada tengkorak kepala manusia yang entah itu asli apa bukan, ya. Nah, singkat cerita, pencarian Rizka ini sebenarnya terus berlanjut, yang awalnya dibantu pihak kepolisian, tapi karena sudah sangat lama tidak ada petunjuk lain soal Rizka, kasusnya ini ditangguhkan sementara sampai menemukan petunjuk baru. Nah, di situ Ibu Rizka ini minta bantuan dari banyak sekali orang, mulai dari paranormal sampai semua saudaranya, temannya, bahkan siapapun yang masih simpati dengan keadaan Ibu Rizka ini yang mau membantu pencarian Rizka.
Tapi sampai beberapa tahun, Ibu Rizka sama sekali tidak bisa menemukan jejak Rizka lagi. Nah, di situ juga harta benda milik Ibu Rizka ini mulai habis karena ya dihabiskan untuk melakukan pencarian terhadap Rizka ini. Sampai akhirnya dia menjual seluruh perabotan rumahnya dan lain-lain karena memang itulah harta terakhir yang dia miliki ya. Tapi ya masih aja nggak bisa nemuin Rizka, yang akhirnya Ibu Rizka mulai sakit-sakitan dan puncaknya ketika di tahun ke-7 dia mencari Rizka belum juga ketemu. Ibu Rizka mengalami stroke dan nggak bisa jalan lagi. Nah, sejak saat itu keadaan Ibu Rizka ini makin menyedihkan lagi karena udah kehilangan suaminya, kehilangan anaknya juga, sekarang nggak bisa kerja, dan bahkan makan sehari-hari saja Ibu Rizka hanya mengandalkan belas kasih dari tetangga-tetangganya yang masih mau peduli dan membantu dia. Nah, keadaan Ibu Rizka ini udah nggak menentu dari sejak saat itu sampai di tahun 10 hilangnya Rizka, tepatnya bulan November 2021 kemarin. Sebelumnya kita balik dulu ke Rizka ya. Jadi Rizka ini setelah tadi lari-larian dari semua sosok yang menemui dia, kemudian dia teriak-teriak manggil ayah dan ibunya gak ada jawaban, Rizka mulai kehabisan tenaga, dan di situ mungkin karena lapar apa gimana, badan Rizka mulai lemas dan akhirnya dia hanya duduk di pojokan bangunan sekolahnya di lantai 2 di dekat kelasnya sambil kayak kepalanya ini ditelungkupkan di lututnya gitu. Jadi dia cuma duduk aja mojok di situ sampai entah Rizka ini ketiduran atau pingsan ya, dia nggak tahu karena Rizka nggak ingat lagi. Nah, saat itulah Rizka ini kayak entah mimpi entah gimana, Rizka lagi-lagi melihat sosok ayahnya yang lagi berkeliling ke makam-makam, yang kemudian sosok ayahnya ini secara tiba-tiba dihampiri oleh sosok perempuan yang pakaiannya ini sangat mewah, pakaian tradisional tapi sangat mewah sekali dengan mahkota kecil di atasnya. Rizka nggak tahu apa yang diperbincangkan oleh ayahnya saat itu dengan sosok perempuan ini. Sampai akhirnya tiba-tiba muncullah di samping sosok perempuan ini sosok laki-laki yang sama seperti yang tadi menemui Rizka secara tiba-tiba gitu, yang ngajak dia nikah. Yang kemudian ayah Rizka ini seperti menerima sesuatu, entah apa ya, yang jelas bendanya ini kecil. Rizka nggak terlalu bisa melihat itu benda apa dari sosok perempuan ini yang kemudian ayahnya pulang. Nah, bayangan Rizka ini tiba-tiba berganti sejak ayahnya pulang tadi. Jadi ayahnya pulang, terus bayangannya ini tiba-tiba berubah ke sebuah kamar. Nah, di situ ayahnya Rizka ini baru masuk ke kamar itu. Nah, benda kecil yang dia bawa tadi, dikasih sosok perempuan tadi ini, sudah dalam keadaan terbungkus kain putih dan dimasukkan ke dalam semacam kotak kayu. Tapi anehnya kotak kayu ini ada airnya gitu, jadi nggak bocor, ada airnya di sana. Benda itu dimasukkan ke situ, kemudian ditutup. Nah, nggak lama setelah itu, ketika kotak kayu ini dibuka, sudah dipenuhi dengan berbagai macam emas dalam berbagai bentuk ya, seperti gelang, kalung, dan lain-lain. Bahkan ada juga emas batangan. Nah, awalnya ayah Rizka ini senang sekali melihat harta di depan matanya yang segitu banyak. Dia ketawa-ketawa, yang kemudian secara tiba-tiba muncul lagi sosok perempuan ini di depan ayahnya dan menyerahkan semacam selembar daun gitu. Tapi Rizka ini nggak tahu daun apa, daunnya cukup besar, dan di situ ayah Rizka seperti mengiris sedikit jarinya dan menempelkan darahnya ke daun itu. Yang nggak lama kemudian sosok ratu ini menghilang, dibarengi dengan harta milik ayahnya yang tadi di peti tadi ini berubah secara tiba-tiba menjadi ribuan ekor cacing. Nah, di situ ayahnya ini kebingungan. Ini kok tiba-tiba berubah jadi cacing apa gimana? Tapi di saat yang sama muncullah sesosok penampakan yang badannya ini besar sekali, berkulit sangat hitam, tapi hitamnya ini agak kehijau-hijauan. Tangannya sangat panjang dan dia ini berdirinya agak membungkuk gitu. Jadi tangannya ini sampai terjuntai ke tanah dan rambutnya juga panjang. Pokoknya ini sangat mengerikan. Nah, disitulah ayah Rizka ini tiba-tiba lari pontang-panting, dia keluar rumah. Kemudian entah apa yang terjadi, pokoknya di bayangan Rizka ini yang dia ingat ayahnya ini masuk jurang dan tewas seketika saat itu juga. Nah, di saat yang bersamaan dengan Rizka melihat ayahnya tewas, Rizka tiba-tiba tersadar dan dia bangun dalam kondisi yang basah kuyup dan dia melihat ke sekitarnya.
Ternyata sekolahnya ini sudah berubah sangat drastis. Dari yang tadinya bangunannya ini bagus dan lain-lain bersih, menjadi bangunan yang terlihat sudah sangat lama nggak terurus lagi. Bahkan banyak yang rusak di sana sini dan lain-lain. Pokoknya kayak bangunan lama gitu, nggak diurusin lagi. Nah tentu Rizka ini bingung ya, sebenarnya ini ada apa gitu, apa yang terjadi. Nah saat itulah tiba-tiba muncul sesosok kakek-kakek di depan Rizka dengan pakaian serba putih dan memakai semacam penutup kepala dari batik atau apa gitu. Pokoknya kata Rizka ini kayak kopiah tapi warnanya ini kayak warna-warna batik gitu. Nah sosok kakek ini kemudian bilang ke Rizka, "Udah ya Nduk, sekarang sudah waktunya kamu pulang. Tempatmu bukan di sini. Kamu harus kembali dan menolong ibumu." Nah habis ngomong kayak gini, sosok kakek ini kayak mengusap kening Rizka ya. Jadi keningnya ini diusap. Nah entah kenapa saat kening Rizka diusap ini, Rizka melihat semua yang dialami oleh ibunya, semua yang terjadi sama dia, seolah-olah Rizka ini kayak ikut ngalamin gitu bareng-bareng ibunya. Nah di situ baru Rizka tahu kalau ternyata ayah Rizka melakukan semacam perjanjian dengan makhluk gaib. Jadi semacam pesugihan gitu dengan menumbalkan Rizka sebagai istri dari anak sosok perempuan yang ngasih ayahnya ini emas-emas tadi. Tapi ternyata ayah Rizka ini dijebak dan berakhir tewas tanpa bisa ditemukan oleh siapapun karena seperti ditutupi oleh tabir tertentu, jadi nggak bisa kelihatan sama orang jasad dari ayah Rizka ini. Yang kemudian saat Rizka dihampiri oleh sosok laki-laki yang mau mengawininya tadi, entah kenapa sosok laki-laki ini tidak bisa sama sekali menyentuh Rizka, padahal ayahnya sudah tewas dan perjanjian sudah dibuat. Bahkan sosok perempuan yang sepertinya itu adalah ibunya ini juga nggak bisa menyentuh Rizka sama sekali. Jadi mereka ini harusnya udah berhasil mendapatkan Rizka, tapi ternyata Rizka nggak bisa disentuh. Jadi mereka meninggalkan Rizka begitu saja dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Nah setelah selesai diusap-usap keningnya, sosok kakek ini juga menjelaskan ke Rizka, memang Rizka nanti sudah pasti akan kaget dengan banyaknya perubahan yang terjadi karena cukup lama waktu yang dilewatkan oleh Rizka ya, sampai dia bisa kembali. Nah disitulah titik dimana kesadaran Rizka ini udah benar-benar berubah ya. Jadi dari yang tadinya masih kayak anak 14 tahun, nah setelah ketemu sama kakek ini, kesadaran Rizka ini udah seperti gadis berumur 24 tahun ya. Nah dia akhirnya segera pulang saat itu. Nah Rizka juga kaget sekali dengan banyaknya perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dan di situ dia baru tahu kalau ternyata sekolahnya juga sudah lama tidak ditempati. Dan sebenarnya Rizka cukup kesulitan menemukan rumahnya karena terlalu banyak yang berubah. Nah ketika dia berhasil, dia baru masuk ke rumahnya, Rizka melihat keadaan ibunya ini sangat menyedihkan ya. Jadi ibunya ini terbaring di depan di kursi kayu gitu, di depan terbaring lemah gitu. Yang ketika Rizka masuk, entah apa yang terjadi, ibunya seperti ada yang nolong atau dia ini tiba-tiba punya tenaga lebih gitu. Jadi kayak yang tadinya nggak bisa jalan, melihat kedatangan Rizka ini langsung lari menghampiri Rizka tanpa kesulitan dan memeluk Rizka saat itu juga. Nah mereka saat itu akhirnya sama-sama menangis ya, menangis bahagia dengan pertemuan mereka kembali setelah kurang lebih 10 tahun Rizka ini hilang entah kemana. Hanya Rizka memang kaget sekali dengan perubahan ibunya yang terlihat sangat tua saat itu dan kondisi dia yang masih sama dengan saat terakhir dia hilang. Jadi Rizka ini kembali dengan fisik yang masih kayak umur 14 tahun tadi. Nah kembalinya Rizka ini sebenarnya sudah pernah menjadi berita ya di beberapa waktu yang lalu, karena dia kembali baru kemarin sekitar bulan November 2021. Tapi entah apa yang terjadi, mungkin ada yang kurang suka atau ada yang malu dengan kembalinya Rizka. Berita itu tiba-tiba hilang dari media dan saya hanya menemukan satu saja yang tersisa di Twitter ya. Nah yang nanti mungkin bisa teman-teman cari sendiri. Saya nggak bisa menyebutkan nama daerahnya karena saya khawatir akan ada banyak orang yang tidak suka atau gimana ya. Jadi saya harus benar-benar menjaga. Jadi semoga apa yang diceritakan oleh Rizka, kemudian yang lain-lain lagi yang ngalamin yang sama kayak teman saya yang Ayu itu yang di video pertama dan yang lain juga,
bisa menjadi pelajaran lah untuk kita, bahwa ya kita ini nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi sama diri kita di depannya. Jadi kita cuma bisa berdoa di setiap kita mau kemanapun, dan sebisa mungkin tidak punya niat buruk ya, karena masih terlalu banyak misteri di alam ini yang belum bisa kita pecahkan. Terima kasih buat Rizka, atau tepatnya Mbak Rizka ya, karena sudah mau membagikan ceritanya dan saya bawakan di sini. Semoga Mbak Rizka ini tetap sehat, dan sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Salam Rahayu.